Bab 16. Hari-hari berlalu tapi Ana belum menemukan jalan keluarnya. Dia seperti kehilangan semua energinya. Dr. Lee sering menemukannya dalam keadaan melamun. Belum ada jalan keluar lain mereka temukan. Seorang pengacara telah disewa oleh Jared untuk membantunya. Tapi seperti yang dikatakan Sandra, ia pun tak memiliki jalan keluar lain. Aku akan pulang ke Indonesia dan memohon kepada ayahku supaya memasukkan Alice ke dalam kartu keluarga kami. Ayahku cukup berpengaruh, jadi aku rasa dia akan berpikir ulang untuk merebut Alice dari kami, ucap Ana dengan putus asa. Mereka hanya memiliki tenggat waktu 2 minggu lagi sebelum tanggal yang ditentukan oleh Billy. Miss Wibisana, permasalahan di sini bukan hanya ia masuk kartu keluarga siapa dan di mana, tapi ia kini telah mengetahui kalau Alice adalah putri kandungnya, yang artinya dia memiliki hak yang sama di mata hukum denganmu. Perancis seperti halnya Indonesia memiliki sistem kewarganegaraan yang sama, yaitu mereka melihat berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Dan itu juga membuat Alice memiliki 2 kewarganegaraan. Kalau kau membawanya keluar dari sini, negara tak akan tinggal diam. Itu hanya akan semakin memperumit keadaan. Ya Tuhan, jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Ana dengan putus asa. Saat ini dia, Dr. Lee, Jared, dan juga seorang pengacara berumur 40-an tengah berada di Rumah Putih untuk membahas permasalahan yang tengah dihadapi Ana. Seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, pernikahanmu dengan seorang pria mapan dan bisa membuktikan kalau dia benar-benar menyayangi putrimu seperti putrinya sendiri, itu akan sangat membantu. Kita telah memiliki saksi bagaimana kau merawat putrimu seorang diri selama ini tanpa bantuan dari penggugat. Itu akan menguntungkanmu. Tapi kita perlu saksi yang memperkuat tentang pernikahanmu kalau itu berlandaskan cinta bukan karena kasus ini. Itu akan semakin memperbesar kemungkinan kita untuk menang di pengadilan. Semua orang kini terdiam setelah mendengar perkataan pengacara mereka. Dr. Lee bisa melihat Ana kembali putus asa dan itu membuatnya ikut merasa sedih. Tanpa dikomando, tangannya menggenggam tangan dingin Ana yang terlihat terkejut mendapat perlakuannya. Ia tersenyum untuk memberi semangat kalau semua akan baik-baik saja, dan akhirnya membuat perempuan itu balas tersenyum walau lemah. Maafkan aku, ucap sang pengacara memecah keheningan sambil menatap keduanya dengan serius. Kenapa kalian tidak menikah saja? Pertanyaan pengacara itu sontak membuat keduanya saling pandang dengan terkejut. Begitu pula dengan Jared yang dari tadi duduk sambil berpikir di kursi pasien berwarna biru. Kalau kalian menikah, ini akan menjadi solusi yang sangat baik. Secara finansial, kau terlihat mapan. Kau seorang dokter, tapi yang pasti semua orang di sini bisa bersaksi bagaimana kau sangat menyayangi Alice seperti putrimu sendiri. Bahkan, dia pun memanggilmu dengan sebutan Daddy. Tak akan ada yang menyangkal bagaimana kalian berdua menyayanginya. Itu benar, seru Jared sambil berdiri dengan mata berbinar. Aku tahu kalau kalian saling menyukai. Lanjutnya sambil tersenyum. Matanya menatap tangan mereka berdua yang masih berpegangan. Menyadari hal itu membuat keduanya langsung melepaskan genggamannya. Tidak, kalian salah paham, ucap Ana dengan gugup. Ana, ini akan menjadi jalan keluar yang terbaik untuk masalahmu. Ana menatap Dr. Lee yang juga menatapnya dengan bingung. Dalam hati ia mengakui kalau ini akan menjadi solusi yang baik. Tapi ketika ia menatap mata tajam pria itu, hatinya kembali bimbang. Dr. Lee adalah pria yang sangat baik, yang selama ini selalu berada di sampingnya dan memberinya dukungan. Ia tak ingin memanfaatkan kebaikan pria berhidung mancung itu untuk keegoisannya. Dr. Lee sudah memiliki kekasih, ucap Ana membuat Jared terdiam. Beberapa saat ia menganga sambil menatap pria bermata tajam itu. Kemudian ia menutup mulutnya sambil tersenyum hambar, lalu kembali duduk dengan wajah kecewa. Kalau begitu, masih ada satu cara lagi. Tapi ini sangat sulit, ucap pengacara membuat semuanya saling pandang. Apa cara ini akan berhasil? Tanya Dr. Lee yang membuat Ana menatap pengacara itu dengan penuh harap. Kalau ini berjalan lancar, kau akan langsung mendapatkan hak asuh atas putrimu. Jawabnya membuat pijar harapan kembali terlihat di mata semuanya. Tapi ini juga bisa berakibat sebaliknya. Lanjutnya membuat semua orang saling pandang tak mengerti.
Bisa kau jelaskan apa rencanamu itu? Tanya Jared yang membuat pria yang ia sewa menjadi pengacara Anna itu membuang nafas lalu terlihat serius. Kau pergi menemuinya lalu memohon padanya. Yang benar saja, seru Jared tak percaya. Begitupun dengan Dr. Lee yang terdengar mengumpat memakai bahasa yang tidak diketahui yang lainnya. Jadi maksudmu, kau ingin Anna pergi menemui bajingan itu dan memohon padanya agar memberikan hak asuh atas putrinya sendiri yang selama ini dirawatnya seorang diri? Omong kosong, teriak Jared dengan penuh emosi. Aku tahu ini terdengar seperti omong kosong, tapi kita tidak tahu, siapa tahu mereka akan berubah pikiran setelah melihat kita mendatangi mereka dengan niatan tulus. Bukankah kau bilang mereka telah kehilangan seorang putri? Mungkin mereka bisa memahami bagaimana rasanya kehilangan seorang anak bagi orang tua. Dengan seperti itu, minimal mereka akan memikirkan untuk tidak mengajukan gugatan ini ke pengadilan. Dan kita bisa membicarakan jalan tengah untuk kedua belah pihak. Semua orang kembali terdiam memikirkan ucapan pengacara mereka. Walaupun Jared dan Dr. Lee terlihat tak setuju dengan saran darinya, namun tentu saja mereka juga mengharapkan jalan terbaik buat Anna yang kini terlihat diam berpikir. Baiklah, aku akan melakukannya, ujar Anna membuat semua orang terkejut dengan keputusannya. Anna, bajingan sepertinya tidak akan mengalah begitu saja, ucap Dr. Lee yang mendapat anggukan dari Jared. Tapi minimal kita harus mencobanya. Kalau ini tidak berhasil, maka aku akan membawa Alice pergi dari sini, ucap Anna dengan serius, membuat semua orang saling pandang tak percaya. Jadi, kapan kita akan pergi ke sana? Tanya Anna sambil menatap pengacaranya dengan penuh keyakinan.